Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kondisi kalian anak-anak di rumah? Mudah-mudahan kita semua sehat semua. Ibu lanjutkan kembali pembahasan tentang transformator yang sudah minggu lalu Ibu berikan soal ke kalian. Nah, hari ini akan kita bahas ya pembahasannya. Silakan kalian pahami nanti PowerPoint yang Ibu upload ya dan Ibu kirim. Mudah-mudahan kalian nanti bisa memahami. Kita lanjut saja ke slide yang akan membahas tentang 3 soal transformator. Nah, kita lihat soalnya ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang soal transformator atau yang dikenal dengan trafo. Pembahasannya atau penjelasan trafo sudah Ibu jelaskan pekan lalu. Ya, hari ini kita lihat soal yang pertama ya. Soal pertama, sebuah transformator mempunyai jumlah lilitan primernya 500 dan lilitan sekundernya 5000. Dia dihubungkan dengan jaringan yang bertegangan dengan punya arus bolak-balik ya, dengan tegangannya 220 volt. Nah, berapa tegangan sekundernya? Nah, sebelum membahas soal ini, kalian harus tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Dari soal ini, kalian lihat dulu ya tentang transformator. Nah, ini alatnya. Nah, alat ini biasanya digunakan pada alat-alat elektronik ya. Nah, ini lilitan yang sedikit jumlahnya, ini biasanya dikenal dengan lilitan primer. Nah, kemudian yang banyak ini dikenal dengan lilitan sekunder. Nah, kita lihat dulu dari soal ini, apa sih yang diketahui? Nah, kita lihat bahwa transformator ini sudah diketahui jumlah lilitan primernya yang dikenal dengan simbolnya NP ya. Lilitan primernya 500, kemudian lilitan sekundernya NS itu 5000 ya. Kemudian tegangan yang diketahui, tegangan primernya 220 volt. Nah, yang ditanya dari soal ini adalah tegangan sekunder atau Fs ya. Nah, kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Kalian sudah Ibu jelaskan ya minggu lalu tentang rumusnya. Nah, untuk rumus transformator, bahwa tegangan primer ini harus berbanding dengan tegangan sekunder atau yang dikenal dengan Vp primer dan Vs sekunder. Kemudian harus sama dengan lilitan primer yang dibanding dengan lilitan sekunder. Nah, sekarang kita bahas ya. Diingat dulu mana lilitan sekunder, kemudian lilitan primer dan tegangan primer. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, kita lihat di sini bahwa tadi rumusnya adalah V primer dibagi dengan V sekunder itu harus sama dengan lilitan primer sama dengan dibagi dengan lilitan sekunder. Nah, untuk tegangan primer tadi 220 volt. Nah, yang ditanya adalah tegangan sekunder. Sama dengan tadi lilitan primernya adalah 500. Nah, sedangkan lilitan sekundernya tadi 5000. Nah, kalian kerjakan satu-satu. Ya, 500 dibagi dengan 5000. Ini coret aja garisnya ya. Nah, ini jadi 0,1. 5 dibagi 50 ya, jadi 0,1. Nah, 220 dibagi dengan tegangan sekunder itu sama dengan 0,1. Maka untuk mencari tegangan sekunder itu sama dengan 220 dibagi dengan 1. Nah, 0,1 ini menggantikan posisi tegangan sekunder. Nah, tegangan sekundernya naik ke atas ya. Jadinya seperti ini pembagiannya, konsep matematikanya.
Nah, 220 dibagi 0,1 itu sama dengan 220 dikali 0,1. Kalau naik ke atas itu dalam konsep matematikanya dia menjadi 10 ya. Jadi sama dengan 220 dikali dengan 10 itu sama dengan ya 2200 volt. Ya, jadi intinya semakin besar lilitan ya atau semakin banyaknya lilitan sekunder, tadi kan lilitan sekundernya 5000 nih. Ya, maka tegangan sekundernya juga semakin tinggi. Jadi 2200. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 1. Kemudian kita lanjutkan pada soal yang kedua ya. Di sini transformator memiliki kumparan primernya 1200 lilitan dan kumparan sekundernya memiliki 1000 lilitan. Jika arus primernya itu 4 ampere, berapa kuat arusnya? Yaitu kuat arus sekundernya. Nah, yang harus kita lihat dulu apa sih yang sudah diketahui. Nah, di sini yang sudah diketahui untuk lilitan primernya 1200, kemudian lilitan sekundernya 1000 dan arus primernya itu 4 ampere. Nah, yang ditanya adalah kuat arus sekunder. Nah, sesuai dengan rumus umumnya bahwa lilitan primer dibandingkan dengan lilitan sekunder harus sama dengan arus sekunder dibagi dengan arus primer. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana cara menyelesaikan. Nah, kita lihat dulu dari soal tadi bahwa yang sudah diketahui itu adalah lilitan primer, kemudian lilitan sekunder, dan kuat arus primer. Nah, sesuai dengan rumus ya tadi bahwa lilitan primer dibanding dengan lilitan sekunder sama dengan arus sekunder dibagi dengan arus primer. Nah, lilitan primernya tadi berapa? Dia 1200 dibagi dengan lilitan sekundernya 1000. Sama dengan arus sekundernya yang akan ditanya ya. I sekunder masih belum ada karena yang ditanya. Kemudian arus yang primernya di sini 4 ampere ya. Nah, kita selesaikan satu-satu. 1200 dibagi dengan 1000 itu coret aja nolnya atau 12 ya. Nanti 12 dibagi 10 itu 1,2. 1,2 sama dengan I sekunder, arus sekunder dibagi dengan 4. Nah, bagaimana mencari I sekundernya? I sekunder sama dengan 1,2 dikalikan 4. Ya. Di sini 4 naik ke atas mengalihkan 1,2, kemudian sama dengan I sekunder. 1,2 dikali 4 itu sama dengan 2 kali 4, yakni 2 kali 4-nya 8, kemudian 1 kali 4 di sini 4, di sini kan 2-nya 0,2 jadi 0,8. Jadi 1,2 dikalikan 4 itu sama dengan 4,8 ampere. Ya, jadi untuk arus sekundernya didapat 4,8 ampere. Ya, kalian jelas ya. Kemudian kita lanjutkan soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, ya untuk soal yang ketiga, ya bahwa di sini trafo atau transformer itu memiliki daya primernya 300 watt. Dan daya sekundernya 600 watt. Nah, berapa efisiensinya? Nah, kita cari dulu yang diketahui apa? Bahwa daya primernya atau PP itu 600 watt. Kemudian daya sekundernya PS-nya sama dengan 300 watt.
Nah, yang ditanya adalah efisiensi dengan simbol N. Sesuai dengan rumusnya bahwa N itu sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer dikalikan 100%. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat dulu di sini bahwa sesuai dengan rumus bahwa N sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer dikalikan 100% ya. Nah, daya sekundernya di sini yang sudah diketahui itu adalah 300. Kemudian daya primernya 600 kalikan 100%. Nah, kita coret dulu nih cara penyelesaiannya. Nolnya kita coret ya. Jadi 3 dibagi dengan 6 itu sama dengan 0,5 atau setengah dikalikan 100%. 0,5 dikalikan 100 itu adalah 50, persennya diikutkan, jadi efisiensinya itu adalah 50%. Jadi untuk soal yang ketiga, dalam mencari efisiensi trafo, kamu lihat dengan rumus bakunya ya, dari soal ini didapatkan efisiensinya 50%. Nah, cukup sekian pembahasan untuk 3 soal ini. Nanti akan kita bahas lagi soal yang berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.